Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Vian Lukas, dalam acara Belajar Ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis bentuk pasar, yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Ya, selain ada pasar oligopoli, pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama ada pasar monopoli, pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Lalu yang kedua adalah pasar oligopoli. Nah, akan kita bahas apa itu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli artinya produsen itu mempunyai kendali atas harga pasar. Nah, kalau di dalam pasar monopoli, penjual hanya terdapat satu saja. Kalau di pasar oligopoli ini, jumlah penjual terdiri dari 2 sampai dengan 10, ya. Jadi hanya terdapat beberapa penjual atau beberapa produsen, terdiri dari 2 sampai 10. Nah, dalam pasar oligopoli ini produsen punya kendali atas harga pasar. Ya, resikonya adalah produsen bisa bekerja sama untuk menentukan harga. Jadi antara satu produsen dengan produsen yang lainnya, mereka bisa bekerja sama untuk menentukan harga, sehingga konsumen juga bisa dirugikan dalam hal ini. Ya, lalu resiko yang kedua adalah perang harga antar produsen. Nah, hal ini bisa terjadi, sering terjadi di dalam pasar oligopoli. Nah, untuk kalian ketahui, contoh oligopoli yang ada sekarang ini, contohnya adalah Grab dan Gojek. Dua perusahaan tersebut sama-sama menyediakan layanan taksi online. Antara Grab dan Gojek, mereka ada kalanya perang harga antar produsen, atau mereka sama-sama mengadakan promo. Nah, ketika mereka melakukan perang harga antara Grab dan Gojek, hal itu akan menguntungkan konsumen. Tapi dampak negatifnya akan terjadi iklim usaha yang kurang sehat, karena tarifnya begitu rendah, sehingga di satu sisi merugikan drivernya, seperti itu, menguntungkan konsumen tapi merugikan drivernya. Nah, contoh lain perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli ini misalnya adalah perusahaan mobil, ya. Kalau mereknya Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, ya, itu terdiri beberapa perusahaan. Antara perusahaan yang satu dengan yang lain, mereka ada kalanya perang harga, ya, menawarkan promo, bahkan menawarkan produk atau layanan yang mirip atau sejenis, ya, tapi masih ada perbedaan. Nah, begitu juga contoh lainnya adalah pesawat terbang atau maskapai penerbangan yang dimaksud, ya. Kalau maskapai penerbangan, mereka antara yang satu dengan yang lain, mereka juga melakukan perang harga, bersaing untuk mendapatkan konsumen. Ada Lion Air, ada Citylink, ada Garuda, ada Batik, ada AirAsia. Mereka saling perang harga, mengadakan promo. Nah, pasar oligopoli ini ciri-cirinya hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Nah, tadi sudah saya sebutkan perusahaannya terdiri dari 2 sampai 10 perusahaan. Ada perusahaan yang menawarkan barang serupa, tapi ada juga yang menawarkan fitur atau model yang berbeda. Nah, contoh tadi saya sudah menjelaskan antara Gojek dengan Grab. Produsen tersebut menawarkan barang serupa, tapi mereka masing-masing mempunyai pelayanan fitur yang
berbeda untuk merebut hati konsumennya. Nah, barang yang mereka hasilkan terdiferensiasi, artinya produsen menawarkan fasilitas yang menarik, pelayanan ramah, dan lain-lain. Itu dalam bidang jasa. Dalam bidang barang, tentu saja produsen tersebut berusaha untuk menghasilkan barang dengan model yang menarik, ya, karena konsumen pasti akan memilih produk yang sangat menarik. Nah, produk yang tidak terdiferensiasi atau tidak ada perbedaan, contohnya adalah industri baja yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Pasar oligopoli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, ya. Karena termasuk pasar persaingan tidak sempurna, maka di dalam pasar oligopoli ini terdapat entry barrier yang kuat karena biaya investasi yang tinggi. Berikutnya, persaingan melalui iklan sangat kuat, ya. Jadi kalau pasar monopoli tidak ada iklan, kalau di pasar oligopoli terdapat iklan. Kelebihannya adalah sedikit penjual dan sedikit pesaing. Sedikit penjual artinya penjual bisa mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Kalau terjadi perang harga, hal ini akan menguntungkan konsumen. Karena semakin rendah harga, konsumen akan semakin diuntungkan. Pasar oligopoli mempunyai kelemahan, ya, karena ada hambatan untuk masuk, maka produsen yang baru yang tidak masuk akan sangat sulit untuk bersaing. Terutama oligopoli ini membutuhkan permodalan yang sangat besar. Akan terjadi perang harga. Penjual yang satu akan saling mengalahkan penjual yang lainnya untuk merebut hati para konsumen. Produsen bisa bekerja sama atau kartel yang akan merugikan konsumen. Apa itu kartel? Kartel itu artinya adalah dua produsen yang menjual barang sejenis, mereka bergabung, terbentuklah menjadi satu perusahaan yang akhirnya akan menjadi perusahaan monopoli, dan itu bisa merugikan konsumen. Terima kasih.